Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu pernah mendengar Pulau Sokotra? Untuk menambah ilmu pengetahuan, yuk simak beberapa fakta sebagai berikut. Namun sebelum membahas beberapa fakta Pulau Sokotra, kamu perlu tahu jika Pulau Sokotra sendiri berlokasi di barat Samudera Hindia, sekitar 250 km dari Somalia dan 340 km dari Yaman. Dari rumor yang beredar, Pulau Sokotra ini merupakan tempat persembunyian Dajjal. Disebutkan jika Dajjal bersembunyi di sana sebelum menyesatkan umat manusia di akhir zaman. Terlepas dari benar tidaknya Pulau Sokotra sebagai tempat persembunyian Dajjal, berikut beberapa fakta Pulau Sokotra yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Pulau yang diasingkan. Pulau ini memang terletak di negara Yaman dengan memiliki flora dan fauna yang unik. Keberadaan tentang fakta Pulau Sokotra jarang diketahui banyak orang. Mungkin saja karena pulau ini terletak di Samudera Hindia, sehingga keberadaan Pulau Sokotra menjadi asing dari dunia luar. Dari tanduk benua Afrika, Pulau Sokotra berada pada jarak 80 km, lalu, di sebelah selatan Jazirah Arab berjarak 130 km. Meskipun jaraknya yang tidak terlalu jauh, tetap saja jarang orang-orang yang menjadikan pulau ini tempat tujuan. 2. Ada beragam jenis flora dan fauna unik. Diperkirakan terdapat 1142 jenis flora dan fauna endemik di Pulau Sokotra. Jenis flora dan fauna yang ada sudah menyesuaikan hidupnya dengan baik dari rentang suhu, tingkat kelembapannya, dan juga tingkat ketinggian di pulau tersebut. 3. Pusat perdagangan kuno. Fakta Pulau Sokotra selanjutnya adalah tempat pusat perdagangan kuno bagi orang-orang dari Roma, Yunani, dan Mesir. Masyarakatnya juga berjualan obat-obatan, misalnya ada kemenyan dan getah merah dari pohon naga yang dijadikan pewarna serta obat untuk diperjualbelikan. 4. Terdapat pohon darah naga. Walaupun diberi nama pohon darah naga, namun bentuk dari pohon ini sangatlah unik dan cantik, pohon yang berbentuk seperti jamur raksasa dan terdapat daun yang berwarna hijau. Fakta Pulau Sokotra yang memiliki pohon naga, ternyata mendapatkan nama dalam bahasa ilmiah yaitu Dracaena cinnabari. Selain penampakannya yang unik, getah dari pohon ini juga sangat unik karena berbeda dari getah umumnya. Ketika batang pohon dipotong, maka akan mengeluarkan getah yang berwarna merah seperti darah. Selain itu, getah yang berwarna merah tersebut sering dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Katanya, getah ini dapat digunakan sebagai obat atau perawatan kulit secara tradisional. Namun, dari penelitian belum ada konfirmasi tentang manfaat getah pohon naga tersebut. 5. Terdapat kabut misterius ketika musim hujan tiba. Ada fakta Pulau Sokotra yang ternyata mendapatkan curah hujan sangat banyak di sekitar pegunungan pesisir. Karena tingginya curah hujan, maka muncul kabut tebal di pesisir. Suhu di sini juga stabil selama sepanjang tahun, mulai dari cukup sejuk hingga panas. Kabut tebal tersebut dikenal sebagai kabut misterius di lepas pantai. 6. Penghuni Pulau Sokotra. Mayoritas penduduk Pulau Sokotra berasal dari India dan Somalia serta orang Afrika Amerika. Pulau ini jarang dikunjungi oleh turis sehingga penduduk Sokotra mencari nafkah dengan cara beternak, menangkap ikan, dan menanam kurma. Padahal, penduduk di sini juga dikenal dengan keramahannya sehingga membuat wisatawan nyaman ketika berkunjung ke Pulau Sokotra. 7. Resmi menjadi situs warisan dunia UNESCO. Dilansir dari beberapa sumber, Konvensi Warisan Dunia UNESCO mendaftarkan Pulau Sokotra sebagai situs warisan dunia. Hal tersebut menjadikan Pulau Sokotra sebagai kawasan lindung, karena keanekaragaman hayati dan spesies pulau yang unik terancam. 8. Asal-usul nama Sokotra. Pulau Sokotra memiliki ejaan lain yaitu Sukotra dan Sokotra. Terdapat berbagai teori tentang asal-usul nama tersebut. Tapi pada umumnya, nama Pulau Sokotra diyakini berasal dari kata Arab yang berarti pasar darah naga, atau dari kata Sansekerta berarti pulau kebahagiaan. 9. Dipercaya jadi tempat sembunyinya Dajjal. Fakta terakhir dari Pulau Sokotra adalah dipercaya jadi tempat sembunyinya Dajjal. Jika melihat kembali isi Al-Quran maupun hadis yang membahas tentang Dajjal, hal itu tidaklah dijelaskan dengan detail dari mana datangnya Dajjal. Namun Tamim Ad-Dari meriwayatkan bahwa Dajjal dikurung dalam sebuah pulau di suatu tempat di dunia ini. Pulau yang digadang-gadang jadi tempat dikurungnya Dajjal adalah Pulau Sokotra tersebut. Meski Nabi Muhammad tak pernah secara gamblang menjelaskan kapan datangnya kiamat, namun beliau memberikan sejumlah peristiwa yang menandai bahwa kiamat sudah dekat.
Kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, Dajjal, binatang, Ad-Dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana. Gerhana di timur, gerhana di barat dan gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka, kata Nabi Muhammad dalam satu hadis riwayat Hudzaifah bin Asid al-Ghifari. Seperti disebut dalam hadis di atas, Dajjal merupakan salah satu tanda dari beberapa tanda kiamat kubra. Hari akhir, ia merupakan perkara gaib atau samiyat. Umat muslim, ahlu sunnah wal jamaah wajib mengimani kedatangan Dajjal di akhir zaman nanti. Caranya, umat muslim harus meyakini sepenuhnya apa yang pernah disampaikan Nabi Muhammad mengenai Dajjal. Mengutip Laman Nuh, dalam satu hadis riwayat Abu Dawud misalnya, Nabi Muhammad menjelaskan ciri-ciri Dajjal, bahwa Dajjal secara fisik merupakan seorang laki-laki pendek, berambut keriting, matanya buta sebelah. Dia mengaku sebagai Tuhan sehingga membuat umat manusia kebingungan. Namun, Nabi menegaskan bahwa Tuhan tidak buta sebelah, sebagaimana Dajjal. Itu dia fakta tentang Pulau Sokotra dengan segala keunikan dan kemisteriusannya. Semoga dari penjelasan kali ini bisa menambah wawasan sahabat sekalian. Untuk benar atau tidak pulau tersebut menjadi tempat sembunyinya Dajjal, hal itu belumlah bisa dipastikan kebenarannya. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.